Nama saya Ferry Talutua Tumlawar, bisa dipanggil Ferry. Saya lahir di Ambon, di Maluku, salah satu kota di sana, sama laki, dan baru hijrah, baru datang ke Jawa ya. Kalau orang Ambon bilang, kalau merantau itu biasa bilang ke Jawa. Nah itu baru tahun 2006 pas kuliah. Beta nama Arens Lopis, lahir Ambon, besar juga di Ambon. Nama gua William Arnold Muskita, biasa dipanggil Odi. Kalau lahir di Ambon pastinya, tapi besarnya di Papua. Nyokap dari Tenggara, kalau bokap asli Ambon. Nama gue Vanessa Watu Perisa, dipanggilnya Vanessa Nenes, atau biasa sih kalau teman-teman gue manggilnya Ambon, karena gue Ambon gitu. Bokap Ambon Manado, nyokap Ambon Toraja. Beta nama Faisal Abdul Haji, biasa dipanggil Juan Manona. Beta lahir di Desa Tulehu, Kecamatan Salautu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Orang tua dua-duanya dari Maluku. Beta sekarang profesi sebagai freelance tapi profesional job juga. Beta Lison Sopala, lahir tuh di Ternate, tepatnya di Sanana. Papa tuh asli Maluku, Saparua sih tepatnya, di Silisori. Tapi bermukim di Ternate, di Sanana. Kalau mama tuh orang Jawa Barat, memang sudah campuran dari Sunda. Nama saya Ismail Maruri, dipanggil Acak, asli orang Ambon. Saya lahir di Ambon, orang tua di Ambon semua. Kesibukannya jadi atlet tinju. Saya pernah ikut Asian Games, kejuaraan dunia Kings Cup, perak, pon, sama STE, petinju terbaik di Indonesia. Saya Mustaqim Kaliki, biasa dipanggil Takib. Saya orang Ambon asli. Lahir di Ambon, orang tua dua-dua dari Ambon. Saya bekerja di salah satu klub malam Kota Bogor. Halo semua, nama Beta Gerrit Slineker Karmumianan, biasanya dipanggil Neker. Beta lahir di Desa Tahar. Iya, Beta punya orang tua, dua-duanya dari Pulau K, tepatnya Desa Tahar. Kebetulan Beta lulusan Fakultas Teologi UKIM, jadi lagi nunggu-nunggu untuk jadi vikaris. Tujuannya tadi kuliah, tapi setelah beres kuliah sekitar tahun 2009, 11, 12, 2014 mau balik lagi kayaknya di sini untuk mencari nafkah, lebih berpeluang sini ya. Pastinya ikut keluarga, ya buat cari kerja juga di sini. Kalau alasannya sih nggak ada, itu kebetulan waktu itu mama sih pindah SK tugas, makanya kita semua ikut ke sini. Jadi bokap kan kerjanya kantornya di Jakarta untuk antar agensi. Jadi kalau untuk pulang pergi Ambon Jakarta itu kan agak makan waktu jauh biaya gitu. Jadi bokap juga mutusin buat pindah ke sini, pindah ke Bogor biar lebih dekat, sama biar untuk masalah pendidikan, oke? Karena bokap berpikir kalau untuk di Jakarta atau sekitarnya itu kan pendidikannya mungkin jauh lebih maju dibanding di Ambon gitu ya. Gitu sih. Beta awal pertama kali merantau ke Tanah Jawa itu beta tiba di sini Desember 2001. Waktu itu beta merantau ke sini itu karena satu faktor ingin tahu Jakarta, yang kedua ya sudah pasti ingin merubah nasib hidup karena tertantang untuk merantau. Umur 18, Beta ikut dengan papa ke Tanah Jawa. Sempat ada kerja di Bali, di klub malam itu. Tahun 97, saya dari Ambon lari ke sini pengen jadi petinju. Saya ketemu pelatih Kota Bogor, almarhum Kang Den Imansyah, yang mendidik saya jadi petinju. Tahun 99, saya ikut orang tua merantau di Bogor. Tujuan merantau untuk bisa menghidupkan diri lah. Kalau dibilang positif negatif sih, sebenarnya kalau negatifnya mungkin karena perbedaan budaya ya, yang gue lihat sih ya. Karena rata-rata kalau misalnya orang dari Maluku datang ke sini itu kita harus beradaptasi. Jadi karena di sana didikan dan karena wilayahnya juga berbeda, jadi mungkin membuat orang nggak paham tentang tindakan yang kita lakukan. Misalnya nada suara yang keras. Nah, di sana karena kita sering dengan kebiasaan begitu, akhirnya di sini juga dengan begitu orang lihat, oh ternyata
keras atau padahal sebenarnya ya nada berbicaranya begitu. Lalu kedua, hal sepele yang gue lihat misalnya di sana kalau kita nunjuk pakai kaki ini biasa sebenarnya. Nah di sini malah sebagai sesuatu yang nggak boleh kan, karena dibilang nggak sopan. Padahal di sana ya slow aja, santai. Terus yang ketiga, yang menurut gue nih negatif itu rata-rata sih laki-laki Ambon itu playboy sih, karena mungkin dibilang Ambon manisnya mungkin ya. Jadi rata-rata sih playboy, makanya yang motherfucker terus laki-laki Ambon tuh. Kalau positif ya, positifnya lu bisa dipercaya. Lu bisa dipercaya sama cewek juga, lu bisa dipercaya sama teman-teman lu bisa dipercaya sama keluarga dari pacar lu, karena meyakinkan orang itu orang Ambon the best sih menurut gua. Terus ketiga, teman-teman lu kalau jalan sama lu dia merasa nyaman, karena mungkin lu hitam, agak rasa percaya dirinya tinggi, akhirnya orang bisa, wah ini bisa nih, gue bisa jadi teman yang bisa gue rasa nyaman gitu. Itu sih menurut gue. Kalau positif negatif orang Ambon, ya semua orang pasti tahu orang Ambon dididik keras. Yang mungkin yang bisa keras, cuman potong orang Ambon ini keras, nggak selamanya tuh dalam arti buat kejahatan atau apa. Ya mungkin kalau pendapat orang tentang potong orang Ambon tuh keras, tapi mungkin karena mereka belum kenal yang potong dekat, belum tahu potong buruknya baiknya kayak gimana, makanya dia bilang potong keras. Nah itu sih kalau menurut beda kalau positifnya. Tapi kalau yang negatif, ya kakak lu pasti juga tahu potong orang Ambon ini negatif juga tuh pasti bagaimana. Tapi ya kalau buat beta pribadi, orang yang pikir beta negatif itu kadang-kadang orang yang belum kenal beta, orang belum kenal ketong semua orang Ambon ini kayak bagaimana, dan orang itu pasti berpikir ini orang Ambon ini semua pasti jahat, jangan ada yang baik. Tapi kalau menurut beta dan teman-teman juga yang suka kenal beta, yang suka kenal ketong orang Ambon, pasti dong bakalan bilang Ambon nggak jahat, Ambon nggak kasar, karena mereka belum kenal orang Ambon aja, makanya mereka sudah banyak begitu. Tapi gue selalu bilang ke mereka, kita semua itu sama bro, nggak ada yang beda. Lo makan nasi, gue juga makan nasi. Cuman beta kalau beta bangga jadi orang Ambon. Plusnya itu kalau mau bilang, kita biasa dibilang apa ya, orang timur itu banyak yang bilang sih kayak banyak yang bikin kriminal gitu ya. Tapi kalau plusnya itu mereka nggak tahu kalau kita itu banyak banget gitu. Terutama nyanyi itu nomor satu sih. Ambon tuh sebenarnya mereka tuh baik-baik, kayak semuanya sudah baik ya. Cuman kadang tuh kalau di minus itu orang selalu berpikir karena mungkin kulit kita hitam, entah kita, entah pekerjaan kita, karena yang rata-rata Ambon itu kan debt collector, jadi selalu mereka berpikirnya tuh kita kasar-kasar gitu. Terus jeleknya juga orang itu minum-minum gitu sih yang gak bagus, terus suka kayak gampang kepancing emosi buat marah kayak gitu sih. Terus kalau untuk plusnya, kita itu walaupun hitam tapi kita baik-baik, kita berbakat di bidang olahraga dan musik, kita sayang banget sama keluarga, terus tingkat care kita untuk sesama kita tuh sangat tinggi. Contohnya, lu nih bukan Ambon atau lu Ambon tapi nggak ada hubungan saudara nih, pasti dibantuin apapun masalahnya, pasti maju. Kalau kata orang Ambon sih maju muka, pelet itu semalintang patah kayak gitu sih. Kalau menurut beta pribadi, positif orang Ambon itu solidaritasnya tinggi, persatuannya kuat. Terus mereka itu manis-manis dan baik-baik, sudah tenang, pokoknya baik. Kalau negatifnya ya sudah pastilah kalau kita bicara orang Ambon, beta sendiri secara pribadi orangnya memang spontanitas, punya tingkat emosional ya, tapi bisa dikontrol. Beta yang berlebihan dalam hal emosi. Ya wajar lah, semua orang punya emosi. Tapi intinya beta baik orangnya. Yang penting kalian bisa kenal beta. Orang Maluku ini kan unik karena karakternya
seperti orang yang keras begitu ya. Kalau negatif ya mungkin kadang ini ada saudara-saudara yang masih bawa adat dari kampung nih bawa ke Jakarta. Jadi membangun image orang-orang Maluku tuh memang sulit gitu karena kan lebih banyak negatifnya gitu. Tapi kan kita sebagai generasi penerus dari kita punya kampung di sana Maluku harus rubah itu. Ya artinya menyesuaikan diri dengan beta di mana beta tinggal begitu. Sebenarnya sih orang Ambon itu baik-baik ya, karena mukanya aja pada seram jadi orang pada takut. Kalau dikenal lebih dekat itu lebih baik. Plusnya orang Ambon itu solidaritasnya tinggi ya, baik-baik. Negatifnya orang Ambon itu khas dilihatnya hitam-hitam ya, jadi kelihatannya seram. Tapi sebenarnya solidaritas itu jiwanya bagus. Kalau dari sisi positif, orang Maluku atau orang Ambon itu punya rasa solidaritas yang tinggi kalau di tanah rantau maupun di Maluku sendiri. Dan kemudian orang Maluku itu selalu dianalogikan seperti filosofi sagu. Jadi pohon sagu itu pohonnya hitam tapi dalamnya putih, artinya orang-orang Maluku itu mukanya hitam sangar tapi hatinya putih serembut sagu. Lalu dari sisi negatif, menurut beta hal paling negatif orang Maluku itu kadang suka iri, suka benci. Jadi biasa dianalogikan seperti kepiting. Jadi ketika kepiting itu dia mau naik dari ember, pasti ada yang tarik-tarik turun. Itulah mungkin hal negatif dari orang Maluku di balik solidaritasnya yang tinggi, pasti ada kelemahan. Itu aja. Sorry, I'm still obsessed with you.